sebelah saya ada Sabina itu sebagai bicara kedua, dan di sebelahnya lagi ada Fatimah Zahira Ramadhani sebagai bicara ketiga. Mosi perdebatan kita kali ini ialah pemindahan ibu kota negara. Agar pembicaraan itu lebih terarah, maka kami akan membatasinya dengan limitasi, yakni pemindahan ibu kota negara dari Indonesia, ibu kota negara Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Kami sebagai tim pro sangat setuju pada mosi kali ini karena banyak faktor yang mendukung pemindahan ibu kota negara. Dewan yang terhormat, pada mosi kali ini saya akan perjelas dengan memberikan 3 kata kunci. Yang pertama adalah pemindahan. Dilansir dari KBBI, arti pemindahan adalah proses, cara, perbuatan memindahkan. Yang kedua adalah ibu kota. Dilansir dari KBBI, didefinisikan sebagai kota tempat kedudukan pusat pemerintahan suatu negara atau tempat dihimpunnya unsur administratif eksekutif, legislatif, serta yudikatif. Yang ketiga adalah negara. Dikutip dari Gramedia.com, negara adalah suatu organisasi yang berada di suatu wilayah dengan tujuan nasional yang ingin dicapai oleh wilayah tersebut dan memiliki kekuasaan tertinggi secara sah dan serta ditaati oleh masyarakat di daerah tersebut. Bukanlah pemindahan ibu kota ini bukanlah hal yang terlarang dalam konstitusi, karena Indonesia pernah memindahkan ibu kota negara dari daerah istimewa Yogyakarta ke DKI Jakarta sebelumnya. Pemindahan ibu kota ini diadakan karena adanya pertimbangan teknis untuk mengantisipasi perkembangan dan dinamika masa depan. Dewan terhormat, pada status quo, ibu kota negara Indonesia di Jakarta saat ini sangat ramai dan padat akan penduduk. Hal ini memunculkan masalah sosial ekonomi, kesejahteraan, keamanan, ketersediaan lahan, kemacetan, air bersih, hingga kebutuhan pangan yang merupakan kondisi terburuk bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sebagaimana juga dalam peresmian ibu kota pada tanggal 26 Agustus 2019 oleh Presiden kita, Bapak Joko Widodo, mengungkapkan bahwa tujuan besar pemindahan ibu kota negara saat ini adalah untuk memastikan visi Indonesia Emas tahun 2045 bisa tercapai. Selain itu juga, pemindahan ibu kota negara ini adalah untuk pemerataan dan keadilan ekonomi. Sebagaimana dalam kontribusi ekonomi wilayah timur hanya mencapai 15%, serta 85% jumlah penduduk Indonesia masih terpusat di Pulau Jawa dan Sumatera. Dalam perspektif pembangunan dan tata ruang wilayah, mengapa pemindahan ibu kota negara ini perlu dilakukan? Terjadinya ketimpangan dalam proses pembangunan oleh pemerintah, di mana tingkat pembangunan hanya terfokus di Pulau Jawa dan Jakarta menjadi pusat pembangunan untuk pusat perekonomian, wisata, dan penyelenggaraan pemerintahan. Perlu diketahui dari terhormat, ditinjau dari bidang geografis, pada faktanya kondisi Jakarta serta Pulau Jawa saat ini menurut Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan, DKI Jakarta berada di Pulau Jawa dengan titik geografis antara 5 derajat 10 menit 0 detik lintang selatan hingga 6 derajat 22 menit 21,5 detik lintang selatan dan 106 derajat 41 menit 12,5 detik bujur timur hingga 106 derajat 58 menit 24,2 detik bujur timur, dengan titik tertingginya yang berada di 79 meter di atas permukaan laut. Saat ini Jakarta berbatasan langsung dengan Jawa Barat, Banten, dan Laut Jawa. Secara wilayah, DKI Jakarta berbatasan dengan Laut Jawa di utara, Kabupaten dan Kota Bekasi di timur, Kota Depok di selatan, dan Kabupaten dan Kota Tangerang di barat. Berdasarkan wilayah administrasi, Jakarta Timur saat ini menempati posisi pertama dengan area terluas di Jakarta dengan luas yang mencapai 27,51%. Sedangkan di posisi kedua terdapat Jakarta Selatan dengan luas 23,24%. Luas Jakarta Timur ini menjadi salah satu faktor yang mendukung banyaknya penduduk yang bermukim di wilayah tersebut. Maka dari itu, dapat kami simpulkan bahwa kami sangat setuju dengan mosi kali ini, yakni pemindahan ibu kota negara. Karena dengan adanya pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur diharapkan terjadi pemerataan yang menyeluruh kepada Indonesia saat ini. Dan hal tersebut juga mohon maaf, ada pembicara satu dari tim pro. Terima kasih. Baik, selanjutnya kepada pembicara pertama dari tim kontra, apakah Anda sudah siap
Baik, waktu Anda 5 menit dengan toleransi waktu 20 detik dimulai dari kata pertama yang Anda ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya kami mengucapkan banyak terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan kami untuk menyampaikan argumen kontra pada mosi pemindahan ibu kota negara pada bulan kali ini, dan juga kepada Dewan Juri Terhormat, para hadirin, serta rekan berpikir kami dari tim Pro yang kami cintai dan kami banggakan. Bagi kepasan berliwatan, tidak lupa memberi kami. Perkenalkan, saya Bagus Sabian yang akan membuka perdebatan kali ini. Kemudian yang ada di sebelah kanan saya, Muhammad Naufal Surya Atmaja sebagai pembicara kedua yang akan menyanggah argumen dari pembicara satu tim lawan serta menyampaikan kembali pandangan terhadap mosi yang dibahas. Dan Mansya Fitrina Gunawan sebagai pembicara tiga yang akan memberikan argumen-argumen yang jelas untuk membidas argumen dari tim Pro. Dewan Juri yang Terhormat, tanggal 18 Januari tahun 2022, pemerintah bersama DPR mengesahkan RUU menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Dengan demikian, Ibu Kota Negara akan pindah yang semula berada di Jakarta menjadi di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara. Seperti yang telah disebutkan tadi bahwa Presiden Soekarno telah merencanakan pemindahan IKN dari Jakarta ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Namun ide tersebut tak terrealisasikan karena sejumlah alasan. Pada tanggal 17 April 1957, Palangkaraya diletakkan batu pertama oleh Soekarno dengan nama Sistem City Jakarta. Akan tetapi gagasan tinggal gagasan karena adanya penolakan politik, maka ide tersebut tidak terrealisasikan. Soekarno akhirnya turun jabatan dan digantikan oleh Presiden Soeharto. Peran Jakarta sebagai ibu kota tidak terlepas dari proses sejarah. Sejak awal pemerintahan Hindia Belanda, Jakarta sebagai pusat keluar masuk barang-barang Belanda ke Indonesia. Hal ini melebar ke dominasi politik dan ekonomi terhadap daerah-daerah lainnya di Pulau Jawa. Selain sebagai pusat pemerintahan, Jakarta sebagai pusat perdagangan, pusat keuangan, jasa, hiburan, olahraga, budaya, transportasi, dan penelitian. Sehingga hal ini berdampak ke angka urbanisasi penduduk Jakarta yang meningkat, yang semula 16,8 juta jiwa pada tahun 1990 meningkat menjadi 28 juta jiwa pada tahun 2010 berdasarkan Badan Pusat Statistik, atau 12% total penduduk Indonesia secara keseluruhan. Alasan lain kenapa Jakarta pemerintah bersikeras untuk memindahkan Jakarta sebagai ibu kota ke Kalimantan Timur adalah penelitian dari salah satu peneliti di ITB, Heri Andreas, menjelaskan bahwa 9.000 hektar Jakarta saat ini di bawah permukaan laut. Pada tahun 2021, 14% wilayah ibu kota sudah ada di permukaan laut dan diperkirakan akan meningkat menjadi 28% pada tahun 2050. Hal ini pun disebabkan oleh mencairnya gunung es di kutub utara dan kutub selatan. Akan tetapi, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria yakin pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur akan mencegah Jakarta tenggelam. Hal ini tidak sesuai dengan alasan dari WALHI atau Wahana Lingkungan Indonesia. WALHI beranggapan pemikiran itu sesat karena akan masalah dari pemerintah yang gagal dalam merencanakan tata ruang, menyediakan layanan pipa air bersih, dan menegakkan aturan terkait eksploitasi air tanah. Karena mengapa? Pada tahun 2020, Pemprov DKI mengeluarkan Pergub nomor 118. Pemerintah memudahkan izin pembangunan bangunan, yang dimana salah satu alasan mengapa tanah Jakarta mengalami penurunan adalah karena banyaknya bangunan-bangunan yang mereka itu menyerap air tanah. Selain itu, aktivis lingkungan menyuarakan bagaimana keberlangsungan kondisi ekologis apabila ibu kota
pindah. Kita ketahui ada istilah bahwa Kalimantan adalah paru-paru dunia. Maka bagaimana bisa pemerintah memindahkan ibu kota, akan tetapi dengan dalih tanah Jakarta itu merosot ke bawah permukaan air laut, akan tetapi pemerintah itu sendiri memudahkan izin pendirian bangunan. Maka saya dengan tegas, lugas dan mantap tetap kontra pada mosi kali ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya kembalikan kepada yang terhormat moderator. Baik, terima kasih kepada pembicara pertama dari tim kontra. Kemudian kita lanjut kepada pembicara kedua dari tim pro. Apakah Anda sudah siap? Siap. Baik, waktu Anda 7 menit dengan toleransi waktu 20 detik dimulai dari kata pertama yang Anda ucapkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Juri yang terhormat, Pak Kibar, moderator, serta rekan-rekan yang saya muliakan, serta rekan berpikir kami dari tim oposisi, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Sabina Azra, selaku pembicara 2 dari delegasi Pantura, yang akan memaparkan argumen, fakta-fakta, dan urgensi terkait mosi kali ini, yang akan mengganggu kami dan akan mematangkan argumentasi lawan. Baik, masuk ke beberapa poin penting dalam mosi kali ini. Pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur adalah langkah yang sangat tepat karena banyak sekali manfaat yang kita peroleh. Tentunya, kebijakan ini diambil bukan tanpa sebab. Beberapa alasan telah disampaikan Presiden di beberapa kesempatannya. Setidaknya, ada 6 alasan mengapa pemerintah memindahkan ibu kota negara. Yang pertama, sekitar 57% penduduk Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa. Ibu kota negara harus mendorong perubahan ekonomi yang inklusif dan merata, termasuk di kawasan timur Indonesia. Selama ini, Jakarta dan sekitarnya terkenal dengan pusat segalanya: pemerintahan, politik, industri, perdagangan, teknologi, budaya, dan lain-lain. Tidak heran jika perputaran uang di Jakarta mencapai 70%, padahal luasnya hanya 640,01 km. Dari total luas daratan, Indonesia hanya 1.919.440 km. Sementara jumlah penduduknya ada 10,56 juta jiwa atau 3,9% dari jumlah penduduk Indonesia. Hal ini menyebabkan ketidakmerataan pembangunan dan kesejahteraan di
di kawasan timur. Lalu ditinjau dari dampak ekonomi pemindahan ibu kota negara yang dilansir Indonesia Baik.id. Pemindahan ibu kota yang tengah direncanakan oleh pemerintah ternyata memiliki dampak ekonomi pada daerah tersebut. Pemindahan ibu kota ke lokasi baru di luar Pulau Jawa tidak akan memberi dampak negatif bagi perekonomian nasional. Efek positif tersebut disebabkan adanya penggunaan dari sumber daya potensial yang selama ini belum termanfaatkan. Nantinya dampak pemindahan ibu kota baru terhadap perekonomian nasional menambah menjadi 0,1%. Kemudian, pemindahan ibu kota negara akan menurunkan kesenjangan antar kelompok. Pendapatan dan indikasi timpang akan menyempit. Pemindahan ibu kota ke provinsi alternatif akan mendorong perekonomian lebih terdiversifikasi ke arah sektor yang lebih padat, sehingga dapat membantu untuk menurunkan kesenjangan antar kelompok pendapat baik di tingkat regional maupun di tingkat nasional. Ketiga, pemindahan ibu kota akan mendorong tambahan inflasi nasional yang minimal sebesar 0,3%. Basis poin, walaupun pemindahan ibu kota baru akan menimbulkan tekanan dari sisi permintaan, dampak inflasi di provinsi lokasi ibu kota baru akan menjadi sangat produktif yang relatif beragam. Selanjutnya, pemindahan ibu kota negara ke Pulau Jawa akan mendorong perdorongan antar wilayah di Indonesia akan merasakan peningkatan arus perdagangan. Jika ibu kota negara memindahkan ibu kota negara juga akan mendorong investasi di provinsi ibu kota baru dan sekitarnya. Selain itu, pemindahan ibu kota akan menciptakan dorongan investasi yang lebih luas pada wilayah serta meningkatkan output beberapa sektor non-tradisional terutama sektor jasa. Maka dari itu, pemindahan ibu kota baru sangat tepat untuk dilakukan. Pemindahan ibu kota negara ini memiliki dampak positif dari banyaknya perspektif yang sudah saya paparkan. Maka dari itu, kami bangga selaku Timpro. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada pembicara kedua dari tim pro. Kemudian kita lanjut kepada pembicara kedua dari tim kontra. Apakah Anda sudah siap? Saya siap. Baik, waktu Anda 7 menit dengan toleransi waktu 20 detik dimulai dari kata pertama yang Anda ucapkan. Terima kasih banyak kepada moderator atas kesempatan yang diberikan. Dewan juri yang terhormat serta para hadirin yang saya hormati. Sebelum kita kembali mendapatkan mosi yang hebat pada pagi hari ini, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Naufal Suryat Maja dalam pembicara kedua yang akan menyampaikan beberapa argumen, menyampaikan beberapa dasar, memberikan argumen serta memaparkan fakta serta data yang nyata untuk memperkuat argumen kami. Dewan juri yang terhormat, di tengah kondisi ekonomi yang penuh ketidakpastian akibat pandemi, rencana pembangunan ibu kota baru terus maju. Mega proyek ambisius kolosal sekaligus bersejarah akan berdampak sangat panjang. Ibu kota negara atau IKN Indonesia telah resmi akan berpindah ke Kalimantan Timur dari DKI Jakarta. Hal ini ditandai dengan disahkannya rancangan undang-undang ibu kota negara pada rapat sidang paripurna DPR RI 18 Februari tahun 2022 lalu. Bapak Presiden kita, Bapak Joko Widodo telah menetapkan nama menjadi Nusantara yang nantinya DKI Jakarta akan berpindah ke Kalimantan Timur dengan nama Nusantara dan pusat pemerintahan yang akan turun dipindahkan. Selama beberapa hari kami meriset fakta serta data dari perspektif masyarakat dari berbagai aspek, baik hal di permukaan maupun di pedalaman. Pernyataan yang dinyatakan oleh pejabat lokal maupun warga setempat turut dipertimbangkan. Seperti apakah kondisi ibu kota negara di titik nol? Pemindahan ibu kota negara menimbulkan pro kontra dari berbagai pihak terkait dengan lokasi ibu kota negara di Kalimantan Timur serta pengesahan undang-undang yang dinilai terburu-buru. Sementara itu, penggagas Komite Judicial Review Undang-Undang IKN Jelang Mardani mengatakan bahwa menolak proyek pemindahan ibu kota negara karena menurutnya ketika hal ini disebabkan oleh sentralisasi maka diperbaiki bukan malah dipindahkan. Hal ini seharusnya menjadi solusi yang lebih solutif dibanding dengan memindahkan, maka kita harus memperbaiki terlebih dahulu. Hal itu menjadi salah satu yang solusi. Dewan juri yang terhormat, ketimpangan ekonomi yang menjadi alasan seperti yang dikatakan oleh pembicara pertama dari tim pro, bahwa di mana Pulau Jawa menjadi penyumbang 56% dari total produk domestik bruto. Jadi ada pusat konsentrasi pada Pulau Jawa yang dikatakan oleh tim pro. Hal ini menjadi pertanyaan Dewan juri yang terhormat dan bukan menjadi alasan yang kuat. Karena tidak adanya jaminan lembaga-lembaga industri dari Pulau Jawa pindah ke Kalimantan Timur. Karena kita perlu tekankan di sini bahwa pusat pemerintahan yang berpindah bukan pusat perekonomian. Karena kita akan mempertanyakan kembali bahwa lembaga-lembaga industri swasta, kita akan contohkan seperti di Jarum Group atau mungkin Toyota dan investor-investor lain Indonesia apakah turut akan dipindahkan. Maka dari itu Dewan juri yang terhormat,
Terima kasih. Selanjutnya saya akan memberikan soal permasalahan banjir yang menjadi hal lumrah di Jakarta, dan ini merupakan masalah perkotaan Dewan Juri yang terhormat. Maka dari itu permasalahan perkotaan ini harus diselesaikan oleh pemerintah, bukan malah ditinggalkan dan dengan solusi untuk memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan Timur. Artinya di sini pemerintah bukan menyelesaikan masalah, tetapi lari dari masalahnya. Dewan Juri yang terhormat, silakan. Anda bilang bahwa katanya harus diperbaiki, bukan hanya dipindahkan. Lalu mekanisme apa yang Anda tawarkan untuk memperbaiki adanya tersentralisasi di Jakarta? Terima kasih. Dewan Juri yang terhormat, Anda dari tim Prosata memberikan pertanyaan yang sangat baik. Tentu sangat banyak sekali solusi lewat kebijakan-kebijakan yang harusnya dikaitkan lebih lama lagi, lebih bijak lagi dengan waktu-waktu yang harusnya tidak harus dipercepat pada tahun-tahun politik ini, Dewan Juri yang terhormat. Maka pertanyaannya, kenapa harus dipercepat apabila ada kebijakan-kebijakan lain yang turut akan menjadikan solusi yang lebih solutif? Hal itu turut dipertanyakan, Dewan Juri yang kami hormati. Peta Kalimantan Timur, lokasi ibu kota negara baru akan disusun oleh Dprd pada 2009 lalu mencatat luas keseluruhannya adalah 965 hektar, dan pada tahun 2020 telah diperbarui menjadi 256.142 hektar. Berdasarkan draft rancangan undang-undang ibu kota negara hanya meliputi 56.180 hektar. Di sini akan dipertanyakan kembali, Dewan Juri yang kami hormati, kenapa perluasan ini terus dilakukan? Apakah ada wilayah-wilayah masyarakat yang turut diambil, dan apakah ada cara-cara dari pemerintah yang akan mengambil kebebasan masyarakat di Kalimantan Timur tersebut? Hal ini turut dipertanyakan kembali, Dewan Juri yang terhormat. Selanjutnya ada berdasarkan fakta serta data yang saya ambil, ada dua kawasan, yaitu di sekitaran ibu kota negara, tepatnya Kelurahan Sepaku serta Kelurahan Pemaluan di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Dan mereka mengatakan warga lokal bahwa aspirasi serta kekhawatiran-kekhawatiran yang pastinya akan turun pada hati mereka bahwa mereka akan digusur ataupun dipindahkan, itu merupakan hal yang pasti merugikan masyarakat, bukan membanggakan masyarakat. Tentu ini sangat kontradiktif oleh pernyataan dari Gubernur Kalimantan Timur, Isra Nur, mengatakan bahwa pemindahan ibu kota negara itu akan memberikan banyak sekali dampak positif seperti responsif dari para masyarakat di sana yang bahagia akan pemindahan tersebut. Hal ini sangat kontradiktif, Dewan Juri yang terhormat, karena saya memiliki data kembali bahwa Bapak Sidukdin, salah satu kepala adat suku Sepaku, mengatakan bahwa aspirasinya tidak didengar sama sekali oleh pemerintah. Bahkan legalisasi tanah yang mereka inginkan itu kesulitan. Memang sudah dilakukan banyak sekali cara untuk melegalkan hal tersebut lewat kelurahan, kecamatan, bahkan gubernur, tetapi hal tersebut terus dipertanyakan bahwa dikatakan oleh pemerintah hal ini adalah urusan menteri. Maka di mana adanya kepedulian pada ibu kota negara yang wilayahnya akan dipindahkan ke Kalimantan Timur ini apabila masyarakat masih resah, bahkan aspirasi-aspirasinya masih tidak didengarkan, ya tidak terhormat. Selanjutnya ada Ibu Dahlia, salah satu masyarakat dari Kelurahan Pemaluan, mengatakan bahwa dia sangat setuju hal ini menimbulkan dampak negatif, yaitu pemindahan ibu kota negara tersebut. Dan dia pun mengatakan dengan jelas bahwa walaupun dibayar berapapun, saya tidak akan pindah dari sini. Ini menyatakan bahwa masih banyak penolakan yang kontradiktif dengan pernyataan Gubernur Kalimantan Timur Isra Nur tersebut. Hal ini harusnya dijadikan perhatian dari pemerintah, Dewan Juri yang terhormat. Selanjutnya adalah jalan tol soal perkembangan. Maka lebih baik apakah hal tersebut menjadi sebuah perkembangan ekonomi, Dewan Juri yang terhormat, bahwa infrastruktur sudah mulai dibangun di Kalimantan Timur. Apakah itu merupakan perkembangan ekonomi? Tentu tidak. Dengan dana 466 triliun yang cukup besar di kondisi Indonesia yang sedang krisis ekonomi, hal itu menjadi pertanyaan bagaimana apabila dialokasikan saja untuk memperbaiki krisis ekonomi tersebut. Hal tersebut lebih solutif, Dewan Juri yang amat kami hormati. Dan apabila hal tersebut tetap dibuat, maka saya rasa ini bukan permintaan warga setempat, melainkan permintaan pejabat negara. Maka saya mempertanyakan untuk siapa ibu kota negara. Maka dari itu dapat saya simpulkan berdasarkan perdebatan kali ini disertai dukungan contoh kasus serta fakta dan data bahwa saya tetap kontra pada mosi kali ini. Sekali lagi dengan tegas dan mantap saya tidak menyetujui mosi kali ini. Sebagai seorang panja, kami menilai rencana tersebut didasari alasan kuat dan nasional, partisipatif, sangat diperlukan. Terima kasih. Bicara kedua dari tim kontra, waktu pemaparan argumen Anda telah habis. Kepada pembicara ketiga dari tim pro, apakah Anda sudah siap? Siap. Baik, waktu Anda 7 menit dengan toleransi waktu 20 detik dimulai dari kata pertama yang Anda ucapkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Dewan juri yang saya hormati, timekeeper, moderator, diplomat, serta rekan-rekan yang saya cintai dan saya muliakan. Perkenalkan, nama saya Rafifah Zahira Ramadhani, selaku pembicara ketiga dari tim Pro. Di sini saya akan memaparkan alasan, argumen pendukung dan mereproduksi argumen dari pembicara 1 dan 2. Selanjutnya memperkuat argumentasi tim kami dan memberikan penyampaian secara holistik untuk mosi pada pagi hari ini. Dewan juri yang saya hormati, mosi debat kali ini adalah tentang pemindahan ibu kota negara. Mengapa kami sangat setuju dengan mosi debat kali ini? Karena memang banyak sekali manfaat yang kita peroleh jika
Anda 7 menit dengan toleransi waktu 20 detik dimulai dari kata pertama yang Anda ucapkan. Terima kasih kepada moderator, Dewan Juri yang amat kami hormati, terkhususnya rekan berpikir kami dari tim Pro, serta hadirin yang berbahagia. Izinkan saya memperkenalkan diri, naik angkot turun di depan, tidak lupa membeli buah mangga. Saya Marsha Vitarina Gunawan, selaku pembicara ketiga akan kembali memperkokoh kerangka argumen yang telah dibangun oleh kedua rekan saya dan membidas beberapa kerancuan yang dipaparkan oleh tim Pro. IKN Indonesia resmi dipindahkan dari DKI Jakarta menuju Nusantara Kalimantan Timur. Disetujuinya RUU menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 oleh DPR RI pada 18 Januari 2022. Presiden Jokowi menetapkan nama ibu kota baru menjadi Nusantara, yang pemerintah pusatnya akan dialihkan pada tahun 2024. Rekan berpikirku, seperti apa sebenarnya kondisi titik nol yang sudah diresmikan di ibu kota tersebut, dan siapakah yang diuntungkan dari adanya perpindahan IKN ini? Salah satu penggagas Komite Judicial Review Undang-Undang IKN menilai dan menolak proyek pemindahan ini. Hal ini disebabkan karena sentralisasi yang harusnya diperbaiki, bukan malah dipindahkan. Perlu kita ketahui, Dewan Juri yang terhormat, alasan tersebut belum terlalu kuat untuk dijadikan landasan perpindahan IKN ini. Menurut ahli, belum ada model yang baik dari pemindahan IKN ini menuju Jakarta Timur, di mana berbagai bentuk perputaran industri, infrastruktur, lembaga pendidikan sebagai salah satu yang berada di Pulau Jawa. Apabila kita sudah berhasil membangun apakah industri besar seperti Jarum Group, Toyota, dan investor lain berkenan memindahkan pabriknya menuju Kalimantan Timur, jangan lupakan rentetan kasus ekonomi yang sedang krisis. Apakah defisit bisa ditekan dengan dan ditutupi? Lalu Dewan Juri yang terhormat, walaupun pusat pemerintahan berpindah sedangkan pusat bisnis dan industri masih tetap ada di Jakarta, orang-orang akan tetap ke Jakarta mencari lapangan pekerjaan. Pada umumnya bukan menjadi pegawai pemerintah. Apa buat benar seperti itu? Rawan banjir dan kemacetan bukan alasan utama. Ini tidak ada korelasinya, Dewan Juri yang terhormat, yang artinya pemerintah ingin lari dari permasalahan besar yang belum terselesaikan dan tega menjadikan kita sebagai korban. Peta IKN disusun oleh BPNAS pada 2019 sekitar 1.896 hektar dan 2022 berubah menjadi 256 hektar. Kawasan inti yang dibangun terdapat dua permukiman, yaitu Kelurahan Sepatu dan Kelurahan Penanjulan. Dua warga di sini menyampaikan kekhawatiran pembangunan IKN. Mereka mengaku tidak diperdengarkan aspirasinya dan terancam terusir. Hal ini sangat kontradiktif sekali dengan apa yang Bapak Gubernur Isran Nur selaku Gubernur Kalimantan Utara menyatakan warganya akan tetap bahagia di atas proyek mega kolosal besar ini. Warga menyatakan akan sulit bersaing karena mereka menghadapi preman-preman berdasi dan tikus berdasi, bukan preman bertato. Dewan Juri yang amat kami hormati, untuk siapakah pemindahan ibu kota ini? Perekonomian Indonesia sedang krisis, tahun depan disiasati resesi. Alangkah lebih baiknya 466 triliun atas anggaran itu dialokasikan memperbaiki ekonomi negara. Tindakan pemindahan IKN adalah tindakan besar. Pilihan penuh resiko yang butuh nyali dan anggaran besar. Jangan sampai ibu kota masa depan dibangun dengan landasan berbau dan beku, bisa memungkinkan mematikan tidak adanya tumbal, agar pemerintahan masa depan tegak di atas fondasi yang pecah. Ibu kota baru dijadikan titik awal sebagai penentu kebajikan. Jangan sampai hari ini malah membunuh masa depan. Sebagai seorang terpelajar, haruslah kita menilai rencana tersebut semestinya didasari oleh alasan yang kuat, rasional, dengan proses partisipatif, transparan, efektif, dan mulai dari situlah observasi kami. Jika anggaran sudah dialokasikan, Dewan Juri yang terhormat, pembangunan nantinya hanya membangun infrastruktur non-profit, contohnya istana negara dan rumah-rumah pejabat. Lantas apakah ini menjadi alasan kuat rekan berpikir kami untuk meratakan ekonomi? Jika alasan tersebut, yaitu banjir dan kemacetan, menjadi alasan utama, kita perlu melihatkan bahwa daerah sekitar IKN saja sudah terjadi banjir. Jadi apakah ini bukti bahwa pemerintahan lari dan dari tanggung jawabnya? Maka dari itu kami dengan tegas dan mantap pro kontra pada mosi kali ini, yaitu mosi pemindahan ibu kota negara
Baik, saudara masih memiliki waktu sekitar 2 menit. Apakah masih ada yang ingin disampaikan? Tidak, terima kasih. Baik, selanjutnya kepada pembicara kesimpulan dari tim kontra. Apakah Anda sudah siap? Siap. Baik, waktu Anda 3 menit dengan toleransi waktu 20 detik dimulai dari kata pertama yang Anda ucapkan. Terima kasih kepada moderator. Di tengah kondisi pemulihan ekonomi, pemerintah merancang pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Dengan dari Jakarta sudah tidak relevan sebagai ibu kota, kemacetan banjir, kepadatan penduduk merupakan alasan yang diberikan oleh tim pro. Dan yang terbaru adalah ancaman dari tenggelamnya, padahal pemerintah itu sendiri yang menerbitkan izin penyelesaian pembangunan. Aspirasi warga turut harus didengar Dewan Juri yang kami hormati. Di tengah kondisi ekonomi yang penuh ketidakpastian akibat pandemi, rencana pembangunan ibu kota ini harus terus melaju. Dipaksa hal-hal yang tidak seharusnya dipaksakan dengan rancangan undang-undang yang dipercepat dan dinilai terlalu terburu-buru. Mega proyek ambisius kolosal sekaligus bersejarah akan berdampak sangat panjang. Dewan Juri yang terhormat, seperti yang dikatakan bahwa ketimpangan ekonomi selalu menjadikan alasan dari tim pro untuk tetap memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan Timur. Pada nyatanya seperti yang kita ketahui bahwa hal tersebut bukan alasan yang kuat. Banyaknya industri serta pembangunan yang dibangun di Kalimantan Timur dengan pembangunan yang non-profit itu bukan malah menjadikan suatu perpindahan ibu kota negara ini sebagai suatu pemerataan ekonomi. Pusat ekonomi, saya jelaskan kembali, pusat ekonomi tetap ada di Jawa, sentralisasi tetap terlaluan di Jawa. Maka pemindahan ibu kota negara bukanlah solusi yang tepat. Saya katakan sekali lagi, bukanlah pemindahan solusi yang tepat, tetapi harus diperbaiki. Dewan Juri yang terhormat, aspirasi warga pun harus turut menjadikan pertimbangan. Hal ini merupakan suatu kepedulian dari pemerintah, bukan hanya mementingkan dari pandangan pemerintah. Seperti Bapak Sebudin yang tadi dikatakan bahwa dia sangat khawatir bahwa aspirasinya, legalisasi tanah melak yang diturunkan oleh nenek moyang nanti malah menjadikan diri dia sebagai hal yang tidak bisa didapatkan kembali. Tanah-tanah yang mereka miliki tidak bisa didapatkan kembali. Dan yang mereka hadapi bukanlah preman-preman bertato, melainkan preman-preman berdasi yang melindungi dirinya dengan pasal-pasal untuk mendapatkan tanah hak agar menjadi milik negara. Dengan salah satu contoh kasus yang saya sebutkan sebelumnya, perluasan dari data BPNAS 2019 lalu 180.965 hektar yang naik menjadi 142 hektar yang tadinya pada rancangan undang-undangnya saja hanya 56.180 hektar. Hal ini menjadi bukti bahwa masih banyak perluasan yang akan terjadi dan turut menjadi kekhawatiran dari masyarakat lokal yang ada di Kalimantan Timur, tepatnya di Kelurahan Paku, Kelurahan Pemaluan, Kabupaten Kalimantan Utara. Dewan Juri yang terhormat, jalan tol yang dijadikan sebuah alasan perkembangan ekonomi dan telah dibangun di Kalimantan Timur pun bukan permintaan warga itu sendiri di Kalimantan Timur, melainkan perintah dari pejabat-pejabat negara serta kepala pemerintah atau Presiden Joko Widodo. Maka pertanyaannya Dewan Juri yang terhormat, untuk siapakah pemindahan ibu kota negara ini? Maka dari itu dapat saya simpulkan berdasarkan fakta serta data yang nyata, berdasarkan hasil observasi serta diskusi juga argumen kami, saya dengan tegas, lugas dan mantap tidak menyetujui pemindahan ibu kota negara ini. Hal ini sangat menimbulkan banyak sekali dampak negatif. Yang diharuskan adalah cara yang partisipatif dan juga transparan dari pemerintah dan warga serta masyarakat lokal di sana turut diikut sertakan dan menimbulkan dampak positif. Dewan Juri terhormat, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih banyak kepada pembicara kesimpulan dari tim kontra. Kemudian kita lanjut kepada pembicara kesimpulan dari tim pro. Apakah Anda sudah siap? Siap. Baik, waktu Anda 3 menit dengan toleransi waktu 20 detik dimulai dari kata pertama yang Anda ucapkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya kepada moderator. Di sini saya akan menyimpulkan terkait proses pagi ini. Tim oposisi mengatakan bahwa mereka tidak setuju karena jika ada ketidakperataan harus diperbaiki. Bukan malah dipindahkan. Tapi saat saya menanyakan mekanisme apa yang akan dikeluarkan untuk memperbaiki, tidak ada jawaban yang cukup jelas. Selain hal itu, kami
Baik, terima kasih kepada pembicara kesimpulan dari tim Pro. Baik, terima kasih kepada para peserta semuanya. Babak final